Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda Safitri dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Gimana kabarnya anak-anak kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, nggak kerasa sudah hari Kamis saja ya kita bertemu lagi dalam pelajaran IPS. Nah, untuk melanjutkan materi hari ini, anak-anak silahkan buka buku paket ilmu pengetahuan sosialnya pada halaman 115 sampai halaman 117. Nah, hari ini kita akan membahas tentang agresi militer Belanda. Ya, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran hari ini. Agresi militer Belanda. Usaha Belanda untuk kembali menguasai Indonesia setelah kemerdekaan dilakukan melalui serangan militer. Serangan militer Belanda ke wilayah Indonesia dilakukan secara mendadak dan besar-besaran yang disebut sebagai agresi militer. Berikut penjelasan tentang agresi militer Belanda ke wilayah Indonesia. Yang pertama, agresi militer Belanda 1. Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati, lalu menyerang beberapa wilayah Indonesia secara mendadak dan besar-besaran. Hal ini dilakukan karena ingin menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran atau Commonwealth yang berbentuk federasi. Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer Belanda 1 ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Pada awalnya, tentara dan rakyat Indonesia berhasil dikalahkan oleh Belanda karena diserang secara mendadak. Akan tetapi, tentara dan rakyat Indonesia dapat mendesak tentara Belanda menggunakan taktik gerilya. Rakyat dengan gagah berani melawan tentara Belanda. Meskipun tidak pernah mendapat pelatihan militer, rakyat tetap memiliki semangat tempur yang tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai. Nah, lalu apa sih taktik gerilya itu? Jadi, taktik gerilya itu adalah masuk dan keluar hutan sebagai taktik para tentara dan rakyat Indonesia melawan Belanda. Wah, semangat sekali ya para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua ada agresi militer Belanda 2. Pada 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak terkait lagi dengan perjanjian Renville. Wah, lagi-lagi rakyat Indonesia diingkari oleh para penjajah. Nah, pada akhirnya pada 19 Desember 1948, Belanda mengadakan agresi militer 2 ke ibu kota Republik Indonesia pada saat itu, yaitu kota Yogyakarta. Nah, pada akhirnya Presiden Insinyur Soekarno memerintahkan Safrudin Prawiranegara melalui radio untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau bisa disebut dengan PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, para pejuang yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda pada tanggal 1 Maret 1949. Nah, Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Soeharto menyerang Yogyakarta untuk melawan Belanda. Nah, dalam penyerangan ini, TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam dengan tujuan untuk yang pertama, menurunkan mental pasukan Belanda. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dan semangat para pejuang bagi Indonesia, serta menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih tetap ada. Nah, bisa anak-anak lihat berikut adalah monumen serangan umum 1 Maret yang dibangun untuk mengenang perjuangan tentara negara Indonesia dan rakyat Indonesia.